Pembacaan Alkitab bagi kita di minggu pagi ini dalam kitab Keluaran 29 ayat 38 hingga 46. Tema yang diangkat oleh Departemen Pembinaan Jemaat bagi kita, persembahan perintah dan berkat Allah bagi umat. Sekali lagi, tema yang diangkat untuk perenungan firman Tuhan bagi kita, persembahan perintah dan berkat Allah bagi umat. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, sebagai orang yang percaya beriman kepada Tuhan, tentunya kalau kita ada sampai saat ini, kita sudah ada di pertengahan tahun 2022. Kalau kita ada karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan memberkati kita, karena dalam perjalanan ini ketika Tuhan izinkan kita ada untuk menjalani hidup dan kehidupan ini, kita tetap berjalan sesuai dengan perintah Tuhan. Kalau kita ada bersekutu di minggu pagi ini di rumah Tuhan, itu juga karena perintah Tuhan. Di minggu pagi ini juga kita diperintahkan untuk tetap membawa ungkapan-ungkapan syukur kita lewat persembahan-persembahan kita. Baik itu persembahan hidup kita, kehadiran kita di rumah Tuhan, dan juga lewat persembahan berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan dalam setiap pekerjaan dan rumah tangga kita. Kita sudah memberikannya lewat pundi-pundi persembahan yang sudah dijalankan. Tentunya bagian-bagian yang tadi saya sampaikan, mempersiapkan hidup kita untuk datang beribadah, bukan baru tadi pagi kah, tapi itu sudah kita persiapkan. Jika Tuhan berikan kita anugerah, kita tetap memuji Tuhan, kita berhimpun bersama di rumah Tuhan, dan juga lewat ibadah-ibadah week dan juga ibadah unsur. Pasti itu kita sudah siapkan semua. Juga apa-apa yang akan kita persembahkan dalam ibadah ini. Tentunya Tuhan sudah memberkati kita lewat pekerjaan. Apakah yang kita persembahkan di minggu pagi ini lewat derma-derma kita baru kita siapkan kah ketika kita sudah dengar lonceng atau kita sudah ganti pakaian? Tapi saya percaya selaku persekutuan jemaat GKI Yahim, bagian-bagian ini kita belajar dari firman Tuhan bahwa itu harus dipersiapkan dengan baik. Ketika kita datang mempersembahkan semua persembahan hidup kita, kita harus siapkan itu dengan baik. Karena itu kita khususkan, kita sendirikan bagi Tuhan. Artinya kita kuduskan itu bagi Tuhan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Di minggu pagi ini kita belajar bagaimana perintah yang Tuhan Allah berikan bagi bangsa Israel. Kitab Keluaran ditulis oleh Musa. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, rumah perbudakan, tangan kuat Tuhan yang bawa mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka akan berjalan di dalam tuntunan kasih Tuhan. Maka dalam pembacaan ini kita belajar kitab Keluaran mengatur
hal-hal yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Ini perintah. Kalau bicara perintah berarti itu harus dilaksanakan, karena ini perintah. Dan dalam pembacaan ini, ayatnya yang ke-38 hingga ayatnya yang ke-42 bagian A. Apa-apa yang harus bangsa Israel lakukan sebagai korban persembahan bagi Tuhan, yaitu mereka harus mempersiapkan 2 anak domba. Dikatakan di dalam ayatnya pembacaan ini, domba berumur 1 tahun. Itu yang mereka harus siapkan untuk korban persembahan kepada Tuhan. Diperintahkan 2 ekor, yang 1 dikorbankan pada pagi hari, yang 1 dikorbankan pada malam hari. Bagian-bagian ini Tuhan perintahkan bagi umat Israel untuk dilaksanakan. Mereka harus taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Membawa korban persembahan lewat mezbah Tuhan. Ini pagi dan sore menjelang malam. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, ketika Tuhan memberikan perintah bagi bangsa Israel lewat pimpinan Musa, Tuhan juga mengatur semuanya. Ketika Tuhan memberikan perintah, Dia juga harus menjelaskan kepada mereka apa yang harus mereka lakukan tentang perintah ini. Ayatnya yang ke-42b hingga ayatnya yang ke-46. Harun dan anak-anaknya ditetapkan oleh Allah untuk menjadi imam yang akan mengatur jalannya persembahan itu. Agar apa? Agar bangsa Israel taat dan harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena Tuhan sudah menyatakan bahwa Tuhan punya kuasa, sudah membawa mereka keluar dari Mesir dan akan terus menuntun mereka menuju tanah perjanjian. Dan mereka harus melaksanakan perintah Tuhan sebagai ketaatan mereka kepada Allah yang berkuasa itu. Di sini dikatakan, maka mereka akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allah mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, supaya Aku diam di tengah-tengah mereka. Akulah Tuhan Allah mereka. Ketika bangsa ini akan melaksanakan apa yang menjadi perintah Tuhan, ketaatan mereka berarti mereka takut dan tetap setia kepada Tuhan Allah yang memberikan perintah itu. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, karena tema yang diangkat, persembahan itu adalah perintah. Apa yang kita terus jalani dalam persekutuan ini adalah perintah Tuhan. Dalam kitab Keluaran kita belajar bagaimana Tuhan Allah memerintahkan bangsa Israel untuk memberikan korban di pagi dan di malam hari ini. Maka kita juga belajar di zaman kita ini, Tuhan Yesus sudah menjadi korban sembelihan yang hidup.
Dia sudah tuntaskan semua itu. Karena dia tahu bahwa sebagai manusia yang lemah, terbatas, maka Tuhan Yesus dia memberikan perintah juga bagi kita, memberikan persembahan hidup kita dengan sukacita sepenuh hati. Setiap persembahan yang kita persembahkan di rumah Tuhan, Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya. Apa yang sudah kita sisihkan dari setiap rumah tangga dan pekerjaan kita untuk kita bawa di rumah Tuhan, dikuduskan, dan itu yang akan menjadi berkat bagi saya dan saudara-saudara. Kita juga belajar bagaimana Tuhan Allah perintahkan kepada Musa untuk memberikan persembahan di pagi dan di malam hari. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mesbah-mesbah yang kita dirikan di dalam setiap rumah tangga dan keluarga kita, tentunya bagian ini juga yang terus kita lakukan. Sebagai orang Kristen yang beriman kepada Tuhan, ketika kita bangun pagi, jangan lupa terima kasih Tuhan, kami lagi diberikan anugerah. Tuhan tidak pernah tuntut bagi saya dan saudara-saudara persembahkan domba yang berumur 1 tahun pagi dan malam. Tapi yang Tuhan tuntut bagi kita sekalian adalah bagaimana setiap pagi di dalam keluarga kita mengucap syukur pagi, dan setelah kita menjalankan tugas sepanjang hari, terima kasih Tuhan di malam hari mau beristirahat supaya besok pagi lagi kami diberikan anugerah, kekuatan, kesehatan. Mesbah-mesbah itu juga yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, karena ini adalah perintah Tuhan. Berkat-berkat yang kita terima, Tuhan sudah membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat bagi saya dan saudara-saudara. Ada juga bagiannya Tuhan di sana. Tuhan ingatkan kita sekalian lewat firman Tuhan di minggu pagi ini. Berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan tidak minta banyak ya. Dalam pekerjaan kita, berkat-berkat, Tuhan tidak bisa menyangkal berkat. Banyak sekali berkat yang Tuhan sudah kasih untuk kita. Kita persembahkan kepada Tuhan. Tuhan minta 1/10 saja ya. Kalau kita terima 100.000, 10.000 saja, 90.000 kita pakai untuk tompo kebutuhan. Tuhan tidak minta banyak, yang ada pada kita. Itu kita persembahkan menopang jalannya pelayanan ini. Sebagaimana kita belajar, bagaimana Harun dan anak-anaknya dikukuhkan untuk menjadi imam bagi bangsa Israel. Persembahan-persembahan yang kita berikan menopang gereja pekabaran Injil ini, supaya banyak orang diselamatkan. Kita percaya ketika kita memberi dengan sepenuh hati sukacita, maka kita akan pulang dengan membawa berkat-berkat dari Tuhan. Karena apa? Persembahan perintah dan berkat Allah bagi umat. Setiap kita yang terus menyalurkan, kita mengucap syukur Tuhan sudah berkati. Kita mengucap syukur dalam segala hal. Bukan saja kita bersyukur karena baik-baik, semua yang baik-baik, tapi juga kita akan belajar mengucap syukur ketika juga kita belum berhasil, ketika apa yang kita gumuli belum dijawab. Banyak pengalaman-pengalaman pribadi Bapak Ibu yang terus mengucap syukur, baik itu suka maupun duka,
pasti yang diterima, yang akan dihadapi adalah sukacita. Jarang tuh ketika kita baca pengucapan syukur, mengucap syukur karena tidak naik kelas kah? Karena belum diterima di pekerjaan. Tapi minggu pagi ini kita belajar untuk membawa semua ungkapan-ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Hidup kita yang Tuhan tuntut. Tuhan sudah berikan kita anugerah. Tentunya anugerah yang Tuhan berikan bagi kita, mari kita berikanlah persembahan hidup kepada Tuhan. Memuji-muji Tuhan, berdoa kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Di rumah Tuhan, Tuhan memerintahkan berkat-berkat-Nya. Di rumah Tuhan, di tempat ini dikuduskan untuk jemaat GKI Yahim membawa semua ungkapan syukur, persembahan hidup, puji-pujian, doa, mendengarkan firman Tuhan, memberikan persembahan. Di tempat inilah kita mempersembahkan semuanya itu. Karena apa? Di mana Tuhan berdiam, di jemaat ini, di ruangan rumah Tuhan ini, Tuhan memerintahkan berkat. Baik itu berkat rohani. Berkat rohani yang kita baca hari ini yaitu firman Allah. Harus menjadi berkat bagi semua orang. Persembahan hidup kita, tugas pelayanan, pemberitaan Injil, pendeta, penatua dan syamas. Kita ini adalah persembahan hidup. Bapak Ibu, keluarga, periode 2022-2027, saudara-saudara kita ini, mereka yang Bapak Ibu sudah pilih untuk jadi persembahan kepada Tuhan, dukung, topang mereka dalam doa dan juga persembahan jemaat, persembahan hidup. Taat dan berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Ini persembahan. Ketika menjalankan tugas, sudah dipersembahkan untuk Tuhan, berjalan di dalam tuntunan dan perintah Tuhan. Selaku persekutuan jemaat, kita juga diingatkan, walaupun kita tidak jadi pendeta, penatua, dan syamas, atau ketua-ketua unsur, tapi kami mau menjadi pelita dalam perjalanan kehidupan ini. Jadi berkat untuk orang banyak. Jadi alat yang hidup di tangan Tuhan. Karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Di sanalah juga ada berkat yang menyertai. Ketika kita terus menjalankan akan perintah Tuhan. Kita percaya sungguh bahwa semua persembahan kita di minggu pagi ini, persembahan hidup kita yang berkenan kepada Tuhan, terus jadi berbau harum dimanapun kita pergi, kita berada. Di lingkungan kita berada, kita harus menunjukkan, harus menjadi contoh dan teladan. Dalam hal apa? Kita memberikan yang terbaik. Karena kita sudah ditebus dan menjadi persembahan yang hidup. Kita percaya juga bahwa setiap persembahan kita untuk Tuhan, maka Tuhan jugalah yang akan membalas berkat semuanya. Semua yang sudah kita berikan di minggu pagi ini, Tom percaya bahwa
Tuhan dia akan lipat gandakan semua yang sudah kita berikan. Bahkan apa yang kita gumuli dalam kekurangan dan juga kebutuhan kita, kita yakin bahwa ketika kita sudah datang berhimpun di rumah Tuhan, membawakan semua beban-beban hidup kita kepada Tuhan, kita percaya kita tidak pulang dengan kosong, tapi kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Apa yang terus kita lakukan sampai saat ini adalah perintah yang Tuhan perintahkan, bukan karena kebiasaan atau tradisi, tapi ini keharusan bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. 1 jam saja, berapa puluh jam untuk kita pribadi, keluarga dan pekerjaan, tapi cuma 1 jam, dan berkat itu yang akan menyertai kita berjam-jam, bahkan berhari, berminggu, berbulan, dan juga setengah tahun lagi kita akan akhiri tahun ini. Percaya sungguh bahwa setiap kita menjalankan perintah Tuhan, di sana ada berkat yang menyertai kita. Oleh karena itu, mari kita memuliakan nama Tuhan, menjadi persembahan-persembahan yang hidup bagi sama kita dan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kita yakin bahwa apa yang terus kita jalani dalam perjalanan hidup ini, yaitu kita jalani bukan karena supaya kita dipuji, bukan karena supaya dilihat orang, tetapi kita jalani mengikuti perintah Tuhan lewat ibadah-ibadah kita. Semua pemberian-pemberian kita dihitung oleh Tuhan, persembahan-persembahan kita dihitung, dan hanya Tuhan yang akan membalasnya. Dan itu juga yang akan menjadi penguatan iman bagi kita, bahwa kita tidak akan berkekurangan, kita tidak akan meminta-minta ketika kita tahu memberi, kita tahu memberikan persembahan yang hidup untuk Tuhan. Semua yang terus kita persembahkan, hidup kita harus berbau harum dimanapun kita pergi, kita berada. Kita juga harus mempermuliakan berkat-berkat yang ada pada kita. Kita menjadi saluran perpanjangan berkat Tuhan. Karena apa? Itu adalah perintah Tuhan, dan di sanalah berkat menyertai saya dan saudara-saudara sekalian. Amin.